Nia Vira di Podmatch. Jadi Podmatch itu apa sih? Jadi Podmatch itu adalah podcast untuk para jomblo yang pengen ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yang udah hadir. Kalian juga bisa ngobrol langsung asalkan kalian komen yang banyak. Terus juga nanti aku bakal share nomor WhatsApp yaitu 08111882245. Kalian bisa ngobrol langsung loh sama aku sama bintang tamu juga. Oke, sekarang kita ngobrol langsung sama bintang tamunya. Halo. Hai. Kenalin dong, nama kamu siapa sih? Aku Sakina, aku bisa dipanggil Kina. Kina. Ya, Namanya Kina. lucu ya. Makasih dong. Nih, aku tuh selalu nanyain ini ke setiap bintang tamu. Kamu single gak sih? Iya, single. Single ya? Iya. Kenapa? Kamu kan cantik. Oh, Terus kayak gak mungkin gak sih orang kalau nanya, kamu single gak sih? Aku single. Kayak orang-orang gak akan percaya deh. Tapi serius Kenapa? aku single kok. Serius? Iya, aku serius. Kenapa? Ceritain dong. Ya, gimana ya? Mungkin kita nggak cocok, jadi udahan aja gitu. Terus kan pasti banyak nih cowok-cowok yang deketin kamu. Gak mungkin dong gak ada. Pasti yang ada, kalau di DM dia ada. kenalan dong. Iya benar-benar ada mah ada. Terus pasti. kenapa kamu gak tanggepin kah atau Mungkin apa gimana? masih ada rasa trauma ya sama yang kemarin. Jadi kayak, oh yaudah deh di stop dulu deh, nanti aja nyembuhin diri sendiri dulu. Berarti kalau ada yang DM kamu itu kamu nggak nanggepin atau enggak kamu ya udahlah aku balas aja dulu. Balas sih, paling kayak cuma sekedar say hi. Terus kalau misalnya dia basa-basi gimana, entar dulu deh. Kayak udah tahu arahnya kemana. Terus yang kemarin kenapa tuh bisa putus? Gimana ya, penyakitnya dia mungkin selingkuh. Oh gitu. Iya. Emang cowok kayak gitu ya? Iya, Udah ceweknya udah cantik banget loh masih aja Serius, diselingkuhin. kayak dia tuh selingkuhnya tuh gak sekali 2 kali, tapi itu di luar pengetahuan aku. Karena aku kan emang dari awal sama dia tuh aku orangnya gak kepo gitu, ngerti gak, kayak ya udah. Kayak udah percaya aja gitu Iya ya. gitu kayak, yaudah gue percaya nih sama lo nih. Lo bisa gak nih mempertahankan kepercayaan gue? Jadi aku gak nyari tahu gitu kan. Nah terus suatu ketika gimana ya, dia tuh selalu nuduh soal aku yang selingkuh, padahal aku udah pure murni gitu. Kayak lo tahu nih keseharian gue, lo tahu medsos gue, lo tahu gue gimananya. Oke. Tapi kenapa selalu dituduh gitu kan? Ternyata dia pelakunya. Oh gitu ya, tapi emang gitu gak sih cowok-cowok kalau misalkan dia tuh udah kayak chat cewek lain atau gimana Iya. gitu, pasti dia tuh seuzon kayak kamu selingkuh ya? Padahal tuh taunya dia yang selingkuh. Iya gak sih? kenapa Tuh, sih? makanya tuh teman-teman awas ya kalau kalian tuh dapetin cewek cantik, udah oke. Kamu tuh kalau dapetin cantik tuh bersyukur kek. Ih gitu. Oh sabar. Tahu. Emosi sabar. Tahu juga lo. Terus setelah kamu tahu nih kan dia selingkuh nih, terus apa yang kamu lakuin? Kamu langsung ngomong nggak kayak kenapa sih gitu? Oke, aku ceritain dari awal dulu gak sih? Oh boleh banget. Aku Jadi tungguin. dari pengalaman aku ya. Boleh. Ini orang ini sebenarnya dari awal udah red flag udah kelihatan. Dari mulai aku nggak suka orang minum, ternyata dia minum. Bukan cuma minum, pemabuk gitu kan. Oke lah, aku pikir ya udah mungkin dia masih bisa ngontrol diri dia gitu kan. Nah jadi setiap dia minum itu dia selalu give me drink text gitu. Oke. Iya, jadi dia selalu kayak maki-maki aku di teks, selalu kayak gimana ya, ngejelek-jelekin. Kayak gue tuh sebenarnya benci sama lo gini-gini. Dia selalu ngebuang lagi, ambil lagi. Maksudnya kayak, lo sadar gak sih lo tuh nyakitin gue kayak gini? Terus Iya. udah gitu, begitu dia sadar, dia kan tidur gitu kan. Besok paginya tuh tiba-tiba dia kayak ngechat, kayak dia gak punya salah, kayak halo sayang, pagi. Ya Lo sadar gak sih lo semalam tuh bisa ngapain gue? Terus udah oke, kita berjalan lagi kayak normal gitu kan. Terus udah kan, abis itu dia tuh selalu minum lagi, terus give me. Pokoknya dia tuh text muter-muter lagi. lah ya, masalahnya tuh muter-muter gitu ya. Aku gimana ya, boleh ngasih tau sesuatu nggak sih di sini? Yang Boleh, bener-bener di sini udah bebas. mandek Kamu mau banget ngapain di sini bebas? Kina toleransiin yang namanya perbedaan, tapi Kina nggak toleransi namanya penyimpangan. Oke. Dia sudah menyimpangi. Iya. Kayak Kina nggak suka nih. Oke, lu bergaul sama laki nggak apa-apa, bergaul sama laki. Tapi dia berbuat yang enggak sama laki. Maksudnya? Di luar pengetahuan Kina. Maksudnya? Hah? Gimana? Aku agak kaget. Gimana? Jadi dia bisa Bentar. Aku shock. Bentar. Jadi dia selingkuhnya sama laki-laki. Ya. Sekarang tuh perempuan itu tuh kayak kita tuh saingan kita tuh bukan perempuan lagi, ngerti nggak? Saingan kita tuh laki juga. Oke. Jadi gini,
Aku bisa tahu ini ketika itu udah berjalan sekitar setengah tahunan. Nah, kita lagi teleponan, terus tiba-tiba dia kayak panik gitu. Aku tanya, kamu panik kenapa gitu kan? Terus dia bilang, dia panik ada yang ngancem dia. Jadi tuh kita ini berdua nih punya kepribadian yang terbalik. Kayak dia feminim soul gitu, terus aku yang jadi lakinya. Terus aku bilang gini ke dia, siapa yang ngancem lo, siapa? Kalau ada orang yang ngancem lo, gue orang yang pertama yang maju ngebela lo. Berarti kamu yang lebih dominan lah ya. Nah benar. Akhirnya udah tuh dia bilang kayak, gue nggak bakal bisa maafin diri gue sendiri, tapi gue nggak tahu kalau misalnya lo masih bisa bertahan sama keadaan gue yang kayak gini, gue bakal terima kasih banget sama lo, gue bakal ngasih apapun yang lo mau, gue nggak bakal pernah nyakitin lo lagi, apapun itu. Gue bilang kenapa, cerita aja gitu kan. Dia sempat ke Bali gitu kan, ke Bali sama temennya cowok. Oke lah, namanya juga dia sama cowok ya, gue nggak curiga dong, kayak oh ya udah sama cowok mungkin sama teman-temannya lah ya. Iya sama teman-temannya. Matanya dia berbuat yang enggak di sana, di luar pengetahuan gue. Kayak hati gue keiris banget kedengarnya. Kayak lu sadar gak sih? Nggak, bentar, aku tuh masih bingung kan. Udah itu pertama kali kamu tahu dong. Ternyata dia dari sebelum sama gue sebelum sama Tina nih pacaran, ternyata dia udah sama tuh cowok duluan. Sabar ya. Iya. Ini aneh banget sih. Ini aneh banget. Sekarang perempuan tuh kalian tuh ya nih ya. Saingan kalian tuh bukan perempuan doang, laki juga saingan kalian. Hati-hati aja pokoknya deh. Terus menurut kamu tipsnya apa nih? Kan kamu nggak tahu dong dari awal kayak cowok kamu tuh sebenarnya kayak gitu. Tipsnya tuh gimana supaya antisipasinya deh biar orang lain nggak kena. Gimana ya? Pokoknya lebih ke orangnya aja sih. Kita harus tahu nih kalau emang orangnya dari awal udah kayak red flag, ya udah mending tinggalin aja. Kenapa Kina bisa bertahan sama dia? Kina pikir kayak gini, nggak selalu kita yang minta di ngertiin sama orang lain. Terkadang kita juga harus ngertiin orang lain. Oke lah, Kina belajar kayak mungkin emang gini sikap lo, jadi gue harus ngertiin sikap lo. Kayak lo yang suka maki-maki gue, mungkin ya udah emang gini sikap lo, pasti lo bakal berubah. Soalnya dia bilang berkali-kali dia bakal berubah. Kina nggak bakal bisa ngerubah orang kalau emang bukan dari kemauan diri dia sendiri. Iya. Bener banget betul, kan. Betul. Kita mau maksa kita orang. Iya kayak minta kabar deh, kayak yang kecil-kecilnya minta kabar kayak dia lagi di mana. Kita nggak perlu minta kalau emang dia punya kesadaran diri dia sendiri, pasti dia bakal ngabarin kita. Betul. Kita nggak akan pernah bisa. Kan perempuan selalu berpikir kayak tenang aja, paling bentar lagi juga dia berubah gara-gara aku. Padahal itu tuh nggak mungkin terjadi, dia akan berubah karena dirinya sendiri. Iya benar, gitu. kita nggak bakal pernah bisa merubah orang nggak sih? Iya, padahal kamu tuh dewasa banget loh. Kayak maksud aku tuh aku pun kalau jadi cowok terus aku punya cewek yang dewasa, kayaknya aku bakalan ya udah gue dapetin cewek yang dewasa. Kayak gue bakal bersyukur aja gitu. Tapi ternyata dia nggak cukup dengan cewek ya. Susah ya. Ini menarik, aku udah berkali-kali podcast sama banyak orang. Ini cerita yang paling bikin aku kaget, paling bikin aku shock. Menurut kalian ini shock banget. Gimana? Kalian bisa banget komen, terus ntar aku bacain komen-komen kalian. Ini aku shock banget sih. Terus abis itu kamu putusinnya gimana? Nah ini tuh kita tuh bisa dibilang putus nyambung tuh udah belasan kali ya. Karena dia mikirnya sepele kayak dia cinta ini sama gue, dia sayang ini sama gue, mau gue kayak gimana juga pasti gue bakal balik lagi sama dia, pasti dia bakal nerima gue lagi. Jadi dia mikirnya sepele, dia nggak mikirin gue nya gimana gitu kan. Terus udah gitu dia ini kasar, abusive juga ya, dia mukul beneran. Ada beberapa adegan pemukulan dia di luar kesadaran dia karena dia minum. Ya, jadi itu ceritanya. Mungkin kalian semua pasti tahu nih ya tempat kopi ini, Nino Kopi Join. Pasti kalian pernah kesini. Nah, kita kadang lagi nongkrong di situ. Terus Kina nih nggak tahu, ternyata dia nih bawa minuman, Kina nggak tahu. Terus dia minum, mungkin dia naik gitu kan ya. Keadaannya mau pulang. Terus nggak tahu kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ngejambak. Jambak kamu? Iya, depan orang banyak. Tapi lagi baik-baik aja nggak keadaannya? Baik-baik aja, nggak kenapa-napa. Kok aneh banget sih? Nggak tahu, nggak ngerti. Sumpah demi apapun benar-benar dia ngejambak. Terus kayak dalam hati gue tampol juga nih, tapi ini laki gue ya kan, ntar gue bikin malu dia di sini. Sabar. Aduh, kali gue jambakin balik lo di mari. Itu kenapa ya? Aneh banget sih. Sifatnya tuh aneh banget. Maksudnya cowok yang normal tuh nggak mungkin kayak gitu. Kecuali misalkan dia mergokin kamu selingkuh, tiba-tiba jambak, oke lah, meskipun itu nggak baik juga ya. Ini kayak nggak ada apa-apa, tiba-tiba jambak, aneh banget. Bener-bener ngejambak. Terus kadang kalau lagi bawa motor, namanya dia minum kan ya, bawa motor gitu. Terus dia nyerempet mobil, kaki Kina keserempet mobil. Jadi kamu yang celaka gitu, ya? Iya biasa aja, kayak udah nangis di motor kayak tolong ini kaki sakit. Nggak ada minta maaf sama sekali, nggak ada. Aku kepo deh, kamu tuh udah berapa lama sih sama dia, pacarannya berapa lama? Setahun. Hah?
bodoh kan. Lama banget. Iya. Itu selama setahun itu kamu tahu dia suka juga sama cowoknya tuh setelah berapa bulan? Karena Kina udah tahu gitu kan, soalnya banyak yang ngomong kayak dia nih kayak gitu orangnya, cuman kayak Kina yakinin kayak enggak, dia beneran cowok suka sama perempuan, buktinya dia bisa punya pacar perempuan gitu. Gue pengen ngebuktiin ke semua orang kalau dia ini beneran suka sama perempuan gitu kan. Terus udah gitu, oh ya dia emang orangnya baik banget, masya Allah baik, suka ngejemput kerja gitu kan. Ya maksudnya kayak cowok-cowok cowok lain pada lah ya. umumnya, iya. Nah suatu ketika Kina kan suka main ke rumah dia nih. Kina udah capek banget gitu kan. Oh biasa kan Kina pulang kerja jam 12 gitu sampai rumah. Nah ini tuh masih ada sisa waktu sejam gitu. Oh main ke rumah dia deh. Dia disuruh main ke rumah dia. Terus Kina main lah ke rumah dia. Terus dia ngasih Kina minuman di tumbler gitu warna biru. Kina nggak tahu karena ya Kina pikir Kina aus. Dia bilang ini Pepsi, minum aja. Ya, namanya orang keadaan aus kan ya. Kita minum aja itu seperut-perut seadanya. Kenapa? Panas. Ternyata itu apa? Itu minuman. Kok gitu sih? Seingat Kina itu vodka. Terus kamu gimana? Kamu bilang kayak lo tega, nih gue capek, gue pulang kerja gue capek. Kok lo bisa ngasih gue minuman ini? Dia bilang lo tuh norak, lo tuh alay tau nggak? Apaan sih yang ini Pepsi? Ya lo pikir gue bodoh, gue nggak tahu ini Pepsi atau enggak? Maksud aku tuh ini menyimpang sih, aneh banget. Kayak, karena pulang. Iya karena cowok yang normal pada biasanya tuh nggak mungkin kayak gitu. Pasti dia respect gak sih kalau dia suka sama cewek, pasti respect apa yang cewek yang gak suka. Kamu gak suka minuman kan, maksudnya kayak minum tapi ya udah gitu kan. Tapi tiba-tiba ngasih minuman sih, itu nggak banget sih. Ya terus ya udahlah. Nah udah kan sempat udahan dapat setengah bulan. Kina dideketin sama orang lain. Kina pikir oke, kalau mungkin dia nyakitin Kina tapi orang lain belum tentu. Nah emang di sini ada salahnya Kina juga kan. Kina sama orang ini, tapi ketika Kina udahan sama orang ini, dia balik lagi ke Kina. Nah dia ini nggak terima. Pokoknya dia tuh orangnya gimana ya? Sensitif, ngerti nggak? Kayak sekedar Kina nggak sengaja nih ngomong kayak, kamu lihat deh tangan aku uratnya kelihatan gitu. Soalnya namanya juga perempuan kulitnya tipis. Terus Kina kayak speak nanya ke dia, coba aku lihat urat kamu dong. Kok kamu nggak ada uratnya? Kayak dia nyangkanya, oh terus lu nyangka gue banci gitu nggak ada uratnya? Gak ada maksud begitu, gila. Terus dia tiba-tiba pundung sendiri. Aneh banget. Sumpah demi dia tuh kayak cewek lagi PMS ya. Iya. Kayak di sini Kina yang sabar gitu. Oke lah. Aku sih kalau jadi kamu itu udah kayak apaan sih? Udah kita putus aja sih. Maksudnya itu freak banget. Itu aneh banget, kayak masalah urat aja tuh kamu bisa dimarahin, itu aneh banget sih. Kina gak bohong. Yang tahu mah tahu lah mungkin. Terus dia tuh suka ngeluh katanya dia nggak suka punya teman gitu. Kayak, tapi aku mau nanya nih, tapi teman-temannya dia yang lain, teman-teman cowoknya dia yang lain tuh ini apa normal? Atau normal. Jadi dia punya 2 sahabat. Yang satu namanya Dava, yang satu namanya Rafli. Bibiu lah biasa dipanggil Bibiu. Terus udah gitu dia biasa main bertiga. Nah ternyata sekarang Kina tahu nih penyebabnya, kenapa lo nggak punya teman gitu. Oh ternyata ini sebabnya lo nggak punya teman. Ya lo aja begini gimana orang mau main sama lo. Iya. Terus si selingkuhannya itu temennya dia tuh bukan? Nah ini dia. Oke, Kina ceritain. Jadi selama ini menarik sih. Aku jadi kayak ngobrol sama teman terus gimana. Gini. Ceritanya si mantan Kina ini yang kemarin tahun sebelum sama dia tuh ngechat Kina lagi, kayak sekedar nanyain kabar, kayak gimana kabarnya. Ya namanya orang nanyain kabar, ya kita nggak mau sombong dong sama orang, kayak oh iya baik kabarnya. Nanyain kabar orang tua Kina juga. Kina bilang baik kok kabar Kina, orang tua Kina juga baik. Nah suatu ketika Kina main ke rumah dia, dia buka handphone Kina, dia baca tuh chat, dia langsung to the point nyangkanya Kina selingkuh. Ya lu chat aja orangnya, kalau lu nggak percaya, dia tahu kok gue punya cowok, gue tahu cowok gue lo, dia tahu gitu. Iya. Terus dia nyangkanya Kina selingkuh. Kina kayak gue selama setahun gue nggak pernah dibuka HP lo nih, mau lihat dong HP lo. Wah dia di situ kayak langsung kayak takut gitu. Kina maksa ambil handphone dia dong, ditendang lah Kina di rumah dia. Biru ini udah ada Kina. Tidak, kamu ditendang? Tendang. Kisono lo, ini HP gue mau ngapain? Ntar rusak ya, mau ganti aja lo. HP gue mahal, lo nggak bakal bisa ganti HP gue. Soalnya dia kayak perempuan lagi PMS. Nah, Oke, setelah itu ternyata dari sebelum kejadian ini dapat 5 hari yang lalu temen kita sempat ngechat kayak, lo serius Kin pacaran sama orang ini? Lo dapat foto ini dari mana? Gue lihat SG dia ngepost foto lo. Lo tau nggak orang ini gimana? Gue tahu orang ini gimana. Gue setahun sama orang ini. Enggak ada sesuatu yang lo tahu. Ya lo mau ngomongin apa? Lo mau ngomongin keburukan dia? Gue tutup kuping, gue nggak mau denger. Kita bilang gitu kan. Terus udah gitu, Kina udahan sama dia, Kina bukalah nanya sama orang ini, emang apa yang lo tau tentang orang ini?
gue deket sama cewek, si cewek ini ternyata pernah dideketin sama cowok lu di luar pengetahuan lo. Oh ya, akhirnya Kina nanya lah sama tuh cewek, kayak halo, kenalin aku Kina, aku mantannya dia gitu. Terus kata dia, oh ya, boleh tolong ceritain apa yang udah kalian lakuin. Terus dia cerita katanya, kamu tahu nggak, kamu kemarin sempat nonton kan I Feel That Rise itu? Iya, nonton. Baru banget dong kejadiannya. Baru. Kamu tahu nggak, setelah kamu nonton, besok aku nonton sama dia. Dia nggak bilang kalau dia punya pacar. Tapi jadi dia tuh selingkuhnya tuh ke cewek dan ke cowok dong berarti? Iya. Wow. Terus udah tuh, oh ya aku nonton sama dia udah 2 kali. Oke. Tanggal berapa Kina tanya kan? Tanggal 10 bulan apa? Pokoknya tanggal 10 bulan yang kemarin itu nonton I Feel That. Pokoknya Kina carilah, Kina scroll WhatsApp nih, dia kemana nih? Iya. Tanggal ini nih. Aduh, nggak ada nih di WhatsApp nih karena habis hapus chat kan, habis berantem. Oke, Kina cari di galeri, di foto Kina galeri tanggal segini. Oh, gue baru bangun tidur jam segini. Di sini keadaannya gue lagi sakit. Kok lu bisa gitu jalan sama cewek, gue lagi sakit? Otak lu di mana? Iya. Itu keadaan Kina chat itu tuh gemeter di hati. Tapi kamu tahu dia selingkuh sama cewek ini tuh setelah kamu setelah kamu tahu dia sama cowok atau sebelumnya? Oh itu yang dia sama cowok mah udah jauh. Kina udah bisa nerima aneh banget, kok kamu masih mau? Ya Kina pikir kayak oh ya udah, semua orang pernah buat kesalahan. Ya, tapi itu menyimpang banget gak sih? Kayak kamu harusnya udah ilfeel. Ya, aku kalau jadi cowok kamu sih Kina kayak bilang ke dia, hati gue keiris ngedenger lo kayak gini. Kok lo bisa, apa sih yang ngebuat diri lo ngerasa kurang gitu sama gue? Ya karena maksudnya tuh pengaruh alkohol. Sabar, aku bukan mantan kamu, sabar. Dia kayak marah-marah, iya lagi. Sabar, bukan aku orangnya. Bener ya, lo. Ya tapi maksud aku tuh kalau jadi cowok kamu, aku udah selingkuh, misalkan aku selingkuh sama cewek, terus cowok aku masih nerima aku sih, aku bakalan kayak segitu gila kalau sih. Cewek udah kesel kan? Iya. Ya udah tuh, kayak gue udah selesai nih sama nih orang nih. Oke, saatnya gue nyari tahu semuanya. Kina cari tahu lah. Ternyata si cowok ini ngajakin cekin si cewek, dia nggak dapet sesuatu di diri Kina, tapi dia minta ke orang lain. Apa? Kan kamu udah nerima dia. Dia udah suka sama cowok, terus kamu masih nerima dia. Terus kurangnya apa? Ya terus Kina tanya, terus apa yang ngebuat kalian udahan gitu? Jadi kita baru jalan 2 kali, nonton 2 kali, terus dia ngajakin cekin. Waduh. Iya. Ini double red flag. Oh ya, terus gimana? Ya gue tolak lah, ngapain gitu kan? Lo nggak ada pikiran banget ngajakin orang kayak gini. Dalam hati lo nggak dapet ini di diri gue. Oh lo pantesan kemarin lo nyari itu di orang lain. Terus Kina, terus sebelum ini nih, Kina tanya ke teman-teman dia, lo sebenarnya tahu nggak sih kelakuan temen lo gini? Kin, bukannya gimana ya? Gue nggak bakal pernah ngebuka kartu as orang lain kalau misalnya dia nggak buka kartu as gue. Jadi si orang ini nih udah ngebuka kartu as teman-temannya. Kesel lah teman-temannya, akhirnya si temannya ini buka kartu asnya dia juga ke gue. Kasih tahu semuanya. Dia sebenarnya jalan sama cewek itu udah 8 orang, udah beda-beda Kin. Dan pas pengetahuan lo lagi dia sama lo nih, dari dia awal sama lo aja tuh dia udah ngajak orang Kin. Dia udah jalan sama orang beda-beda Kin. Tanpa pengetahuan lo tuh tolol, lo nggak mau nyari tahu. Ya karena Kina pikir kan ya udah gue punya kepercayaan yang besar nih, lo bisa nggak jaga kepercayaan gue? Balik lagi ke awal kan. Dan tadi nggak bisa. Oke lah, udah setelah itu dia ngeblok Kina, semuanya dia blok. Semuanya dia blok. Terus Kina kan punya kontak adiknya. Kina bilang sama abang lo nggak usah jadi pengecut. Blokannya suruh buka. Gue mau ngomong sama abang lo. Kina bilang gitu. Terus udah gitu, sebelum itu kan, Kina sempat berantem juga di rumah dia, depan orang tuanya. Dia nih emang red flag, suka berantem sama orang tuanya. Dia suka berantem sama ayahnya. Dia benar-benar musuh banget sama ayahnya. Jadi dia ketika dia lagi minum di rumah, terus dia kayak ngajuin pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi dia tuh yang masa lalu tuh yang dia diulang-ulang lagi. Jadi dia kayak mau jokin Kina, ngesarkasin Kina gitu. Dia bilang udahlah capek, kayak ya udah gue mau pulang. Dicekek di bangku. Mau kemana lo, nggak boleh pulang. Itu di rumahnya dia? Iya. Ada orang tuanya dong? Ada orang tuanya. Itu orang tuanya keadaannya mau kondangan kalau nggak salah. Gue mau pulang gitu. Lo sadar nggak sih? Gue anak perempuan satu-satunya di rumah. Kalau orang tua gue tahu lu nyakitin anaknya gini, apa nggak nangis orang tua gue? Sakit orang tua gue kalau tahu anaknya disiksa sama orang lain. Ya bukan urusan gue. Ya udahlah, akhirnya Kina minta tolong sama orang tuanya, Kina teriak lah, berantem dia sama orang tuanya, dilemparin semua barang-barang. Kina lari, maghrib. Kina langsung pesan Grab, Kina pulang. Terus setelah kejadian itu kamu masih mau pacaran sama dia? Iya. Aku sih kalau jadi temen kamu kayak
kenapa sih gitu. Lo tuh tolol gitu, tolol versus tolol lo tolol. Iya. Ini terekstrim sih. Iya. Ini kalau penonton setia juga pasti kayak ini udah paling ekstrim, udah suka sama cowok, terus juga udah abusive, terus juga udah ini udah ngaco banget sih Kin. Kamu bisa 1 tahun sama dia sih hebat banget. Yaudah, hebat banget. Oh ya, dia pernah lagi minum terus dia bilang lo tuh jelek. Terus kalau lo jelek lo kenapa mau sama gue? Gue terpaksa. Jahat banget. Ya lo ngapain mau sama gue nggak mau ya dicintain sama orang karena terpaksa, gue nggak mau. Iya. Ya udah akhirnya udah selesai semua udah beres sama dia, akhirnya ngerasa kayak oh ya udah gue udah selesai nih sama dia, gue mau mencintai diri gue sendiri. Iyalah gitu. Kayak dari harus sini kayak gitu, belajar banyak. Kayak gimana caranya bisa mencintai diri sendiri dengan lebih gitu, kayak don't give a fuck gitu kan. Iya harus belajar. Oh ya jujur emang punya dendam terdalam sama nih orang, soalnya nih orang nih yang terparah, ngerti gak sih, kayak oh mungkin dia bakal mikir kayak gue bakal bisa balik lagi sama nih orang, pasti nih orang masih cinta sama gue. It's okay. Iya. Sini balik lagi, tapi harusnya kamu kasih link ini. Enggak, sujud dulu di kaki gue baru lo gue terima. harusnya kamu kirim link kayak lo harus nonton podcast gue malam ini gitu. Dia kalau tahu nih podcast dia bakal gemeter sih. Itu udah berapa lama sih kejadiannya? Lebaran haji kapan sih kemarin ya? Baru gak sih? Oh baru dong, ini belum lama berarti kejadiannya. Terus setelah itu kamu belum punya pacar lagi? Tapi udah move on dong harusnya. Oh udah dong, tentu saja. Makanya kamu datang sini biar nanti ada yang ngobrol sama kamu di sini gitu. Bisa nonton udah ini. lah ya, udah move on lah ya sekarang ya. Sekarang kan kamu udah ceritain tuh, itu menurut aku udah red flag maksimal ya kan, udah double banget. Sebenarnya banyak banget, cuman kayak ya udahlah, udah mandek. Ikhlasin aja udah. Kalau oh iya, ada satu lagi kata-kata dia. Apa tuh? Tanpa dia sengaja dia sebenarnya ngebuka jati diri dia. Jadi tuh pas dia ngebuka chat Kina sama si mantan Kina ini kadang nanyain kabar, dia bilang lu kalau mau selingkuh belajar dulu dong sama yang ahlinya. Lu nggak tahu kan kasus gua kemarin ya lu nggak tahu kan kasus gua kemarin sama mantan gua apa. Gue putus sama mantan gue kemarin karena selingkuh. Nih lo ibarat lo masih di bawah nih, di level 1, gue udah di level 10 tingkat selingkuh gue. Lo tuh harusnya belajar dulu sama gue. Oh paling hebat nih gitu. Akhirnya Kina gak tahu lah sama mantannya. Lo kemarin putus sama tuh cowok kenapa? Jadi selingkuhin gue 4 kali. Oh ternyata bener. Aku juga pengen tahu deh, kok banyak cewek yang mau sama dia? Apakah emang fisik dia tuh oke? Atau emang dia tuh emang jago ngerayu atau gimana sih? Oke, 1. Pertama kali Kina kepicut sama dia karena dia tuh pintar dalam communication. Oke, berarti dia tuh it's like dia tuh seolah-olah dia tuh open mind. Oke. Jadi kita perempuan kan pasti suka sama laki-laki yang kelihatan lebih dewasa lah ya. Lebih pintar dari kita. Oke, jadi lu bisa nuntut gue, ternyata salah. Salah. Kayak si paling open mind ternyata dia yang gay. Si ceplos-ceplos aja nggak bisa. Oke, selain itu kan cewek-cewek nggak cukup dong cuman dengan kayak dia open minded terus kayak gila ini keren banget nih cowok. Apa fisiknya menurut kamu tuh? Fisiknya biasa aja. Oh biasa aja. Biasa aja. Iya biasa aja tuh orang. Cuman gimana ya, emang dia sama uang nggak pelit. Oke, inilah ya. Dia ada suatu ketika Kina ini kan kerja freelance. Kina ini sebagai event gitu kan. Nah dia nih ngerasa dia punya uang paling banyak gitu. Dia bilang, lo gak usah belagu gitu, ntar mulut lo aja gue bayarin. Oh ya? Gue gak butuh duit lo, gue kerja. Hey gue kerja. Kalau nonton sih dia puas nih, marah-marah aja. Iya gue juga bisa jadi duit. Nonton nih puas. Ya udah emang duit lo seberapa banyak. Teman-temannya nih ternyata kepo sama uang yang dia punya. Kayak ternyata karena dia terlalu belagu, jadi teman-temannya kepo kayak lihat dong saldo di rekening lo berapa gitu kan. Akhirnya ini gue kepo nih, Nih bisa tahu nih setelah Kina udahan sama dia nih, teman-temannya yang buka semua kartu as dia semua dibuka. Lihat dong gitu, dia kadang lagi minum, lagi mabok, otomatis dia nurut dong. Iya oke aja lah ya. Segini berapa tuh? 200 juta. Oke. Tapi berasa punya 2 triliun ya. Oke, terus dari gitu dia sempat ngasih tahu kenapa dia punya uang sebanyak itu dari mana. Ternyata apa? Jadi gimana ya? Dia keadaannya lagi minum. Menarik tapi. Dia tuh orangnya dikit-dikit nangis, tau nggak? Okay. Dia kadang telepon jam 2 malam. Dia telepon di rumah sahabatnya. Dia bilang, mau tahu nggak? Sebenarnya gue punya duit sebanyak ini dari mana? Padahal lo tahu kerja gue apa? Kerja dia juga freelance gitu kan. Ya lo dapat uang dari mana? Gitu. Sebenarnya gue mau ngasih tau ini dari lama.
Jadi teman-teman gue di Discord juga mau ngasih tahu ke ceweknya mereka masing-masing pekerjaan dia tuh apa. Ternyata kayak pekerjaan dia tuh, tau gak sih yang akhir-akhir ini beredar di sosmed, kalau kita ngeklik si pitch art ini yang ada di M-Banking, nanti saldo kita kekuras semua. Tahu kan? Kalian tahu kan? Nah, kalau dia nih lewatnya lewat linknya di WhatsApp gitu, kayak undangan. Iya. Semua kekuras. Kayak link gitu ya? Dia gitu. Oh, itu penipuan dong. Maksudnya kayak itu dia tahu uang dia riba. Dia bilang, gue sadar sebenarnya uang gue riba gitu. Tapi gue gak siap buat hidup miskin. Oke. Gak bener ya, banyak gak benernya ya. Jadi lu selama ini ngasih makan gue pakai uang haram. Ya, gitu. Gimana? Haram gak ya? Ya duit orang. Sabar sih makan gue. Gila. Emosian. Sabar. Ya, mak pala lo. Oke, yang penting kan sekarang udah putus. Sekarang udah selesai masalahnya. Kamu udah move on. Semoga cowok-cowok yang nonton di sini, cowok-cowok yang menelpon kamu, terus cowok-cowok yang komen di sini bener ya. Seenggaknya jujur, terus juga seenggaknya normal gitu ya. Kira mah gak masalah sama masa lalu orang, setiap orang punya masalah. Iya, betul. Tapi tolong dikasih tahu dari awal, sama tolong ada niat buat berubah gitu buat diri sendiri. Buat orang lain juga gitu kan. Oke, sekarang kamu udah kenyang cerita soal mantan kamu? Udah terluapkan? Mau jambak dulu tuh orang kayak tahu gak sih kita ada sedikit gosip ya. Jadi tuh dia kan suka nongkrong di Join nih. Iya. Kayak gue pengen ke Joy nih, gue pengen ngeliat dia depan mata gue nih, kalau gue siram pakai air nih gue bikin malu, baru batin gue tenang gitu kan. Sabar. Kan gue bikin malu nih orang nih, kurang ajar nih lama-lama nih didieminnya. Soalnya pengecut dia. Iya, tapi orang kayak gitu udahlah gitu, diemin aja. Dia udah kayak sampah gitu, kayak udahlah. Ya sekarang kita move on dulu ya dari mantan kamu, kita move on, udah selesai ya. Emosinya sudah tersalurkan ya, udah ya. Sekarang aku mau nanya buat masa depan kamu deh. Kan ini pasti banyak nih cowok-cowok yang nonton terus kayak berharap bisa ngobrol langsung sama kamu. Aku bantuin mereka biar mereka tahu. Kamu tuh hobinya apa sih? Hobi aku tuh suka ngehenna art, suka ngelukis juga. Oh jadi inilah ya, lebih ke seniman gitu lah ya. Suka masak. Oke. Suka banget masak-masakan rumah gitu. Ya, tapi buat saat ini karena Kina baru mau masuk kuliah, jadi Kina pikir, oke, gue nggak ada kurangnya. Jadi gimana caranya biar orang yang mantesin diri mereka buat gue. Iya. Bukan diri gue nggak pantas buat orang lain. Jadi harus punya value lah ya sebagai wanita lah ya. Gue bisa masak, gue cantik, gue mandiri, nggak pernah gengsi sama kerjaan apapun. Iya, pekerja keras gitu ya. Gue juga berusaha nuntut ilmu gitu kan. Gimana caranya biar orang yang mantesin diri dia ke gue gitu kan. Iya. Buat saat ini mungkin kayak Kina naikin value Kina dulu gitu kan. Kalau kita value tinggi, pasti orang yang datang ke kita juga bukan orang sembarangan. Punya value tinggi juga. Kita bakal dapat pasangan yang sama kayak kita juga gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi mantan kamu kayak tadi mah udah nggak usah dipikirin, dia udah nggak punya value. Mantan gue dia sih, bukan mantan gue. Oh bukan, yang nggak usah diakuin ya? Iya siapa? Kalau misalnya dia bilang nih ke teman-temannya, itu mantan gue. Mohon maaf kita nggak pernah kenal sebelumnya. Terima kasih. Oke, berarti kan seenggaknya nih cowok-cowok di sini udah tahu nih hobi kamu apa, kayak kamu tuh suka bau-bau yang seperti seni gitu lah ya. Guys, baca buku. Baca buku, terus juga suka ngelukis. Itu buat cewek sih menurut aku udah sempurna sih. Terus kalau love language, ini kan pasti nih cowok-cowok kepo nih, ya kan? Kamu juga pasti tertarik dengan obrolan ini. Love language kamu apa sih? Love language Kina quality time sama physical touch. Ya oke, kamu physical touch tapi dapet cowok yang abusive ya. Iya lagi, itu mah bukan physical touch, ngegebukin orang gitu. Physical attack. Iya. Berarti kamu tipe cewek yang clingy lah ya, suka menghabiskan waktu bersama-sama, terus kayak nggak boleh lepas gitu ya. Berarti butuh cowok yang dewasa yang ngerti waktu gitu ya. Kayak gimana sih contohnya, kamu tuh cita-citanya punya pacar tuh yang kayak gimana sih? Pasti yang pemikirannya jauh lebih dewasa dari kita ya. Karena kita perempuan pasti kita lebih suka dituntun gitu kan. Betul sekali. Terus kayak dia harus memahami diri kita seperti apa. Sekarang gini, kalau misalnya kita ngamut, masa ikutan gamut juga? Iya. Bener banget. Kitanya kayak, gue lagi ngamut nih, lu ikut-ikutan gamut. Iya kan. Terus udah gitu yang pengetahuannya jauh lebih di atas kita. Jadi bisa ngajarin kita, kamu gak seharusnya kayak gini loh, kamu seharusnya kayak gini. Besok-besok jangan kayak gini lagi ya. Ya kayak gitulah baiknya gitu. Oke. Kalau buat sekedar
bayarin makan ya namanya bawa anak orangnya itu pasti ya. Iya, apalagi kalau emang dia yang ngajak duluan sih nggak ada salahnya buat. Banget. Tapi kamu setuju nggak sih sama split bill? Kayak sekarang kan lagi rame tuh di TikTok, di Instagram kayak split bill gitu-gitu. Banyak cewek-cewek yang komplain gitu. Oke, jadi kalau buat masalah split bill sih it's okay sih, oke aja. Iya betul. Kalau buat kayak oke, sekarang lo bayar ini, tapi ketika lo besok kan ada duit, oke kita boleh split bill, oke boleh pakai uang gue dulu juga boleh, kayak semua nggak seharusnya pakai uang lo, nggak seharusnya. Ya tapi kalau alasannya kuat mah sebenarnya nggak apa-apa ya nggak sih, misalkan kayak kalau alasannya nggak jelas, lo pelit sama gue nih. Iya, kalau alasan dia kayak aku belum gajian nih atau enggak aku lagi nggak ada duit nih, tapi masih tetap pengen ketemu, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Aku dulu aja, aku mau ketemu doang, nggak mau uang kamu gitu, buat sekedar makan, oke kita bisa makan pinggir jalan. Ya maksudnya cewek mah fleksibel ya, kalau misalkan cowoknya jujur sebenarnya kita mau aja nggak sih? Benar. Iya. Berarti kamu nggak apa-apa, yang penting ada alasan yang kuat. Ada alasan yang kuat. Gitu. Nih aku mau ngingetin lagi buat kalian, kalau kalian mau ngobrol sama kita berdua, kalian bisa banget telepon ke nomor WhatsApp 08111882245. Jadi nanti ada cowok-cowok yang mau ngobrol sama kamu. Boleh. Demikian gak sih kalau mau ngobrol sama cowok? Ya gak sih? Ya gak sih? Kalau kamu pertama kali ketemu cowok atau enggak pertama kali teleponan sama cowok gimana rasanya? Kayak pertama kali ya kayak duh gue gemeter nih ngobrol apa takut mati obrolan nih, takut mati topik. Kayak ternyata dia lebih pintar cara pembawaan obrolan. Iya. Oh kita jadi terbawa suasana. Kita kayak cerita biasa gitu. Mendingan ketemu dulu baru teleponan atau teleponan dulu baru ketemu? Ketemu dulu. Iya gak sih? Iya. Soalnya kita kalau ketemu nih kita bisa tahu nih karakter dia kayak gimana secara langsung. Nggak canggung kan jadinya. Bener banget. Aku tuh paling nggak bisa juga kalau misalkan teleponan yuk, tapi belum ketemu. Oke sih, aku angkat sih kalau lagi gabut. Tapi kayak bingung gak sih karena kita nggak tahu gitu. Aku mau nanya deh. Masalah teleponan nih. Kakak nih kayak tiba-tiba dia nelpon nih, padahal kita lagi sibuk. Itu jatuhnya nggak sopan atau gimana? Kalau aku nih, kalau misalnya cowok mau telepon, mendingan izin dulu kayak aku boleh telepon gak? Iya. Soalnya dia harus tahu keadaannya kita tuh lagi sibuk atau enggak. Iya. Kita lagi sholat tiba-tiba dia telepon di musola training mati gue lagi sholat. Iya. Attitude-nya sih yang bagus ya, chat dulu kayak aku boleh nggak sih? Seenggaknya kayak nanya dulu boleh nggak sih? Izin tuh nomor 1. Iya. Jadi kita juga sebagai perempuan ngerasa dia respect sama waktu aku nih mau nelpon tuh harus izin dulu gitu. Iya harus izin dulu. Aku agak nggak suka juga sih sama cowok yang tiba-tiba nelpon gitu. Apa video call kayak? Video call itu gila sih. Iya. Terus kalau dimatiin kayak, kamu gitu nolak video call aku? Kayak jadi marah-marah. Entah dulu sebentar habis mandi pak. Bentar ya kita maju dulu baru video callan. Iya. Izin dulu minimal izin kek. Ngomong lah lagi ngapain, boleh nggak sih telepon? Iya nggak sih? Terus kan ini orang-orang di sini kan yang nonton cowok-cowok pasti pengen dong chat kamu, terus kayak PDKT-an sama kamu. Tipsnya apa sih supaya kamu juga tertarik buat ngebales chatnya mereka, atau enggak buat PDKT-an sama mereka, atau enggak seenggaknya temenan lah sama mereka? Lebih kayak asik aja sih, asik nggak apa-apa. Tapi kalau buat sifat-sifat refleks mendingan nggak dulu deh. Capek soalnya batinnya. Kan sekarang tuh ada apa sih kayak gimana? Chat apa kata-kata ganteng apa? Kalau di chat chat ganteng ya? Iya aku ini chat ganteng tuh. Definisi chat ganteng tuh apa sih? Aku nggak ngerti deh sampai sekarang. Definisi chat ganteng. Iya, apa sih maksudnya gimana? Kata-katanya dia kan harus ganteng atau enggak? Kayak gimana sih? Kayak kamu hari ini udah cerita apa? Hari ini capek enggak? Gitu. Sopan dan perhatian. Terus aku udah TF ya, kamu belanja aja sana gitu. Tunggu. Ya nggak salah sih. Nggak salah sih. Kamu nggak mood kenapa? Aku udah TF ya, belanja di sana gitu. Nggak salah. Nggak salah kok, nggak apa-apa. Iya, soalnya kan ada sebagian dari mereka kayak aku kerja keras gini buat siapa kalau bukan buat orang tua aku, buat aku sama buat kamu gitu. Iya betul. Iya. Buat sekedar ngasih uang jajan ya nggak masalah lah gitu. Berarti kalau cowok-cowok mau ngechat kamu nih, apa harus hi doang kah atau enggak halo atau enggak lagi kalau apa boleh nggak sih kenalan sama kamu atau enggak gimana sih? Boleh nggak sih kenalan gitu. Oh gitu, sopan ya. Teman, iya gitu. Gak kan. HI doang lah ya. Ya nggak HI apa hi? Hi gitu nggak hi doang, yang penting nggak hi doang. Sopan lah ya, biar kamu tuh suka juga sama dia. Iya benar. Next, kamu tuh tipe cowoknya kayak gimana? Kita obrolin dari sifat dulu deh. Sifat dewasa ya yang terpenting. Yang tadi lah ya, sifat dewasa. Sama Kina nih suka sama cowok yang lucu. Humoris. Romantis apa humoris? Kenapa? Romantis apa humoris? Dua-duanya, kayak terkadang dia humoris, terkadang dia romantis gitu kan.
Nah jadi tuh kayak humorisnya tuh kayak dia nggak gengsi gitu kan buat ngajak kita bercanda, kayak foto muka jelek gitu tuh nggak apa-apa, kayak lucu-lucuan aja nggak sih? Kayak lu mau sambil video callan sambil ngupil juga nggak apa-apa, gue nggak ilfil, malah lucu jatuhnya. Berarti lo udah bisa nerima diri lo sendiri di hadapan gue gitu kan? Iya betul. Iya kayak gitu. Kalau romantis sih kira nggak pernah dapat bunga dari cowok. Oh, ini buat kalian yang mau kenalan sama Kina, kalian bisa banget kirimin bunga. Kenapa nggak pernah? Valentine, ulang tahun? Enggak. Kenapa? Nggak tahu. Kenapa mereka nggak mau kasih bunga? Harusnya kamu bilang dong, aku tuh suka banget loh bunga gitu. Kadang tuh suka nge-share gitu di TikTok gitu kan. Di TikTok kita share nih ada video, gue share gue share. Nah kadang suka nge-share video kayak gue dapat first gift bunga dari orang, kira ngasih tahu ke dia kayak lucu ya bunganya. Oh iya, kode-kode lah ya, udah lah ya. Ngapain sih bunga nggak bisa dimakan. Terus juga dia layu sendiri, mati sendiri. Udah nyari yang benar-benar aja gitu. Masalahnya ini bukan tentang bunganya. Bukan tentang bunga, tentang effortnya sama oh ternyata perempuan memang suka bunga gitu. Cewek kan lihat bunga kayak cantik banget ya. Iya, lucu banget ya, meskipun bakalan layu pasti kita bakalan kasih pot, lucu banget gitu. Kayak pasti bakal dipamerin dulu kayak, gue dapet bunga. Kayak oh my god romantis banget gitu gak sih? Iya sih. Terus kalau dari fisik deh, tipe cowoknya tuh kayak gimana? Fisiknya? Tinggi. Kamu berapa sih tingginya? Kayak 160-an gitu. Berarti cowoknya minimal 170 lah ya? 70 ke atas gitu lah ya. Iya. Soalnya kayak cute aja gak sih? Kitanya semenel, dianya tinggi. Semenel, baru dengar tuh. Iya, semampai. Kayak pokoknya jauh segitu. Iya jauh lah. Inilah ya, lucu lah ya kelihatannya. Kalau jauh-jauh banget kayak anak TK jalan-jalan dong. Terus selain tinggi kayak gimana lagi? Terus kayak suka ajak jalan-jalan, suka ajak jajan. Kina tuh suka diajak jajan, suka diajak jalan-jalan. Terus suka diajak makan di pinggir jalan, kayak sekedar makan pecel lele tuh sambil liatin motor lewat, terus ngobrol. Terus simple ya? Iya simple aja. Kita tuh gak seharusnya apa-apa harus di mall tuh enggak. Iya betul. Sekedar ajak jalan-jalan. Makan taichan pinggir jalan, udah seru ya. Taichan Senayan tuh kan enak banget, kayak bisa kali. Di-spill ya taichan Senayan. Kalau pertama kali ketemu nih, kamu harus yang proper banget atau enggak? Kayak misalkan baru chat-chatan terus dia bilang, kita ketemuan yuk, ketemuannya di Taichan pinggir jalan. Atau enggak kamu yang harus kayak, kita ketemuannya di restoran. Kayaknya, gitu. Lebih ke aku dulu sih yang ngajak ketemuan gitu kan. Oh jadi harus kamu yang nentuin tempatnya? Kayak, kita mau ketemu gak sih, mau main gak sih, atau mau jalan ke sini? Kalau misalnya dia bilang, oh oke, boleh nih, oh ya udah ayo gitu kan. Kalau misalnya dari dia, kayak kita ya perempuan rada overthinking gak sih? Ini orang cepet-cepet banget buset ngajak ketemunya. Takut ya, agak takut ya. Takut. Aduh, seperti ada sesuatu. Takut juga, agak takut diculik. Pulang-pulang diculik kan nggak tahu kita ya, baru chatan gitu. Oke, kalau misalkan kita bahas zodiak. Ini kan buat untuk kita para cewek kan menarik nih, zodiak ini cocoknya sama ini. Kamu zodiaknya apa? Aku kurang tahu sih ya kalau masalah zodiak. Kalau kamunya sendiri apa zodiaknya? Scorpio. Oke, Scorpio. Scorpio tuh kayak nggak suka diatur. Iya. Agak egois sih kalau Scorpio, agak egois. Jadi selama aku sama dia pun memang kayak aku yang dominan, kayak lo nggak bakal bisa ngatur gue nggak bakal mau diatur sama lo. Oke, jadi emang. Apalagi kalau misalnya aturan diri lo tuh ke gue jelek gitu. Kayak kayak misalnya dari penampilan gitu, kayak lo jelek sih pakai ini ya, kayak yang baik dikit kayak gini. Enggak, just do whatever what I want. Iya. Ya cewek mah semua cewek juga mau zodiak apapun kalau tentang penampilan kayak ya terserah gue dong mau pakai baju kayak gimana, gue mau make up kayak gimana. Aku tuh paling gak suka misalkan lo ngapain sih make up? Dengerin deh. Aku pernah di komen make up lu mau kemana sih make up gini jelek, tau gak sih lu cakep gak usah make up. Lu kayak beliin gue make up aja loh. Kita beli make up sendiri. Kenapa sih? Terserah kita gak sih? Aku juga bingung kenapa, tapi ngomongnya sih sukanya yang kayak aku tuh lebih suka kamu nggak pakai make up deh. Tapi dia like foto cewek yang make upnya tuh abrak-abrak gitu ya. Banget, tapi yang seksi-seksi. Sementara kita sendiri pacarnya jangan seksi-seksi dong, jangan pakai make up tebel-tebel dong. Tapi kalau kita lihat Instagramnya kok yang like tuh yang tebel-tebel make upnya terus yang pakai bikini ya gitu. Iya bener. Kadang pernah tadi keceplosan lagi ngomongin perempuan yang pakai bikini gitu kan. Di sebelah Kina gitu. Kina kesel ya. Kayak, lu terus nih main tangan nih, kali-kali gue kegeplak pala enek banget gitu dengernya. Kalau emang suka mah fair aja gitu ya, nggak usah sok-sokan ngelarang kita. Kalau dia tuh masih suka cewek-cewek kayak gitu gitu. Aku tuh lebih suka cowok yang kayak
mau gimana pun makeup kita, mau gimana pun baju kita pasti bilang kayak, ih kamu cantik banget, cocok deh gitu. Apa susahnya sih kayak gitu ya? Tinggal ngomong susah kayak gitu? Cantik banget. Iya. Hari kamu cantik gitu. Jangan kamu bilang kamu cantik hari ini, kemarin gue jelek dong. Gitu, jangan. Ya, menghargai lah ya. Supaya kita juga kalau jalan-jalan tuh pede gitu kayak. Sebenarnya kita juga cantik biar ngebuat kamu tuh kayak ternyata pacarnya cantik banget loh. Iya, gitu. kan demi dia juga biar nggak insecure ya kan. Dia bawa gue bawa cewek cakep nih, pacar gue cakep nih. Iya, kan dia juga pasti bangga kan punya cewek yang rapi, cantik gitu. Agak bingung sama cowok-cowok tuh kayak gitu, nggak ngerti. Susah gitu kayak susah gitu ya menghargai itu susah banget gitu. Lalu dari zodiak berarti kalau misalkan kamu pacaran nih sama zodiak nih, kamu paling cocok sama zodiak apa? Apa kamu nggak pernah ngecek? Pernah ngecek sih zodiak orang. Kenapa? Suka kepo nggak sih? Biasanya cewek kepo nggak sih? Enggak, I'm not. Kenapa? Kayak ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Apa peduli lah ya. Ya, kalau misalnya zodiak dia ini, ya udahlah. Kalau misalnya dia jelek sifatnya, kan salah dianya dong. Iya juga sih. Iya. Kadang kita nggak berpacu sama zodiak. Kadang ada samanya, kadang ada enggak. Kita nggak bisa judge dari zodiak lah ya. Oke, kan tadi aku ngobrolin fisik nih sama kamu nih soal tipe cowok. Biar cowok-cowok di sini ada gambarannya. Misalkan kalau aku nanya sama kamu tuh artis nih. Indo dulu deh. Enggak, luar dulu deh. Kamu suka sama siapa? Tipe mukanya ya. Kayak oriental kah atau enggak ya bule-bule kayak gitu atau gimana? Lebih kayak ke bule juga, kayak Arab aja sih. Oh, Arab. Contohnya siapa? Contohnya ya aku gak punya contoh, cuman kayak suka aja kayak gitu. Zayn Malik gitu-gitu ya? Oh iya, Zayn Malik. Kayak hidungnya mancung gitu ya, hidungnya mancung. Terus juga matanya banyak gitu ya, ganteng lah ya. Yang orang Indo lebih ke Nicholas Saputra. Kayak dia kesukaannya semua cewek-cewek deh. Pakai dia tuh. Iya gak sih? Kayak cewek-cewek kayak pas dia main film kemarin sama Ariel Tatum kayak oh my god. Iya, kalau misalkan kamu di bioskop nih kan ada iklannya dia ya gak sih? Ada iklannya dia lagi masak kayak bisa sebentar dulu gak sih mau iklannya dulu aja. Gue ke bioskop cuma buat nonton iklannya Nicholas Saputra gitu ya. Tuh ada yang komen katanya bagus studio barunya. Makasih banyak, ini studio baru kita. Jadi ya ini hari pertama aku juga untuk siaran di studio ini. By the way ada yang mau telepon. Okay, sure. Kita coba pakai ya. Ya, oke. Coba dipakai ya. Gede banget. Ya Allah ya Fat. Kacamata Sakinah. Sakinah tuh lupa ya. Lupa sama kacamata. Oke. Cek. Hai. Sudah? Halo. Halo malam Kina, malam Vira. Halo. Dengan siapa di mana? Dengan Egard. Siapa? Egard. Oke. Silakan mau ngobrol sama Kakak Kina, silakan. Dipersilakan. Iya. Halo malam Kina. Ya, malam. Kina habis makan daging naga ya, kayaknya berapi-api banget. Iya, emosinya. Daging naga. Gimana ya orang separuh Betawi itu jadi rasanya kayak ngegedor aja gitu mental. Oh, Betawinya di mana nih Pak Kina di Betawinya nih? Kina Betawi Jakarta Barat, sini Tambora. Oh, Jakarta Barat. Siap. Sebenarnya lebih seru dengerin Kina cerita tentang hubungan sama mantan ya sih ya, dibanding PDKT kayaknya lebih seru tuh. Selalu sambil emosi ya. Iya, ekspresif ya. Jadi kalau sama Kina tuh kayaknya bakalan seru gitu, nggak akan dead air. Jadi kalau ngobrol selalu ada bahannya gitu ya. Iya benar. Kina nih bawel sebenarnya. Aslinya emang gini Kina? Kenapa? Bawel ya? Iya bawel. Aslinya emang begitu? Iya. Oh. Iya, tuh gimana kurang ngapak nih? Iya, gimana ya? Iya. Keceplosan kan logatnya. Gak apa-apa, keren lah. Iya, tuh kan. Iya, nyaman dia. Gimana mau nanya apa lagi? Katanya suka baca buku, Ken. Buku apaan, Ken? Kayak self development gitu. Jadi
gimana caranya biar kita semangat sama diri kita sendiri, gimana caranya kita cinta sama diri kita sendiri gitu. Pokoknya gimana caranya biar kita bisa nerima diri kita sendiri gitu. Kenapa emang nggak bisa nerima diri sendiri kan? Ya mulai dari insecure aja sih. Awalnya dari insecure. Gimana sorry Kin? Kayak dari insecure. Oh, insecure. Padahal cantik ya, kenapa coba harus insecure? Iya benar kan, kenapa Fir? Ini gara-gara tangan kita ini kan banyak bulunya. Nah kita tuh dari kecil tuh dari SD sampai sekolah SMK sampai sekarang pun kalau kerja tuh orang tuh kayak aneh gitu ngelihatnya. Sampai Kina tuh pas SD SMP, oh ya Kina sempat viral juga gara-gara ada orang yang pernah ngatain Kina di SG kayak monyet. Waduh. Kina langsung nge-wax semua. Iya Kina dikatain monyet karena bulu Kina banyak gitu. Jadi Kina insecure kayak gitu. Tapi sekarang Kina udah bisa nerima sih. Ya udah nggak apa-apa, mungkin ini kelebihan. Iya nggak apa-apa tahu katanya kalau di Sunda itu kalau cewek yang punya bulu banyak itu katanya cantik. Masya Allah. Iya, Makasih. nggak usah insecure. Kan lebih anget tuh kalau ada bulunya lebih banyak. Waduh, nggak ikutan. Kemana ya? Lah kan fungsinya bulu buat gitu kan, buat bikin lebih anget kan sebenarnya kan. Ya Enggak ya? mungkin seperti itu. Terus juga suka kayak dikatain kayak, kok cewek ada kumisnya kayak cowok. Sempet dicukur juga, terus diomelin sama Umi dicubit. Iya nggak boleh. Kamu ngapain dicukur-cukur? Iya. Ya soalnya dikatain kayak laki, perempuan ada kumisnya kayak gitu. Tapi sekarang udah jadi bisa gara-gara nerima. masalah. Oh gitu ya, bagus sih. Oh jadi doyannya tuh baca buku yang self development gitu ya. Kalau lukisan apa Kin? Katanya suka ngelukis Kin? Ngelukis ya random sih. Kayak Kina suka ngelukis pegunungan, danau, atau enggak pantai kayak gitu. Danau, pantai. Gitu. Iya pemandangan. Pernah ini nggak ngelukis tapi matanya diikat gitu Kin? Nggak pernah. Itu gimana ya? Iya. Abstrak kali ya, abstrak iya. Soalnya paling kayak henna art aja sih, suka ngegambar di tangan gitu. Oh, ini ya tato-tato kecil gitu ya? Yeah, it's like that. Oh gitu. Terus kalau liburan sukanya kemana Kin? Liburan, Kina jarang sih liburan sama teman atau cowok gitu jarang. Malah nggak pernah. Enggak, maksudnya lebih suka kemana? Ke pantai sih, Kina suka banget ke pantai. Oh gitu. Kina suka ke pantai. Jadi nggak masalah ya pantai-pantai. Padahal kalau bulunya banyak dari gunung juga nggak terlalu dingin tuh pasti kan. Tapi dingin tau tetep aja. Aman. Tapi aku sukanya di pantai, soalnya kayak angin pantai itu spoi-spoi. Enak ya, terus nggak yang dingin-dingin banget, terus bisa nyebur juga. Iya bener, kayak pikiran tenang gitu ngeliat air, ombak, debur-debur kena karang gitu kan. Iya. Oh, doyannya air ya berarti. Terus kalau lu ikutan ginian, mantan lu nggak ngamuk tuh Kin kan kayaknya. Biarin aja, malah gue sengaja biar dilihat gitu, lo lihat kelakuan lo. Langsung emosi ya. Dalam rangka balas dendam ya sama mantan ya. Nggak balas dendam sih enggak, lebih mencurahkan isi hati yang mandek selama setahun aja sih. Mandek. Iya mandek banget. Soalnya nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Udah dong. Tapi lo sekarang kan cerita sama orang satu dunia bisa jadi ya kalau misalnya ini banyak yang nonton. Ya biarin biar dia tahu. Biar dia tahu kelakuan dia. Cause everything it is come back to you. Ya lo harus terima sama apa yang udah lo perbuat ke diri gue. Betul. Kayak rasa sakit dibayar sama kata maaf tuh nggak adil. Nggak bisa itu. Kayak lo harus bisa nerima sama apa yang udah lo perbuat. Oke. Sabar Bu. Nggak sabar, nggak bisa kita sabar. Ini yang tadi aku omongin sabar. Iya bener banget. Jadi takut nih. Aku tampol loh. Tapi usah main tampol lagi. Lu mau ketemu. Iya. Kenapa? Gimana? Tapi tadi gue nggak denger deh. Zodiak lo apa tadi? I'm Scorpio girl. Apa? Scorpio? Nggak tahu. November Scorpio kan ya? Scorpio. Ya. November tanggal berapa? 17. Berapa? 17. Oh 17. Iya. Oh iya Scorpio ya. Ya bener kan? Iya.
Nyebelin sih emang Scorpio. Ya, Iya emang Scorpio tuh nyebelin parah tapi tergantung kan, kita nggak tahu. Bener banget. Oh. Ya, gue udah masalah juga sih sama Scorpio sebenarnya. Oh ya? Masalah apa tuh? Gue kan Gemini kan, gue Gemini. Oh Gemini. Gemini. Gemini justru banyak musuhnya gak sih? Gemini tuh banyak banget loh musuhnya. Enggak lah. Lo iya gak sih? Red flag banget, Gemini tuh kebanyakan orang gak suka tau. Di sana sini tuh kalau lihat FYP TikTok tuh pasti muncul Gemini lagi. Gemini gitu lagi. Ya kenapa Gemini ini ada apa? Justru orang-orang yang dibenci orang banyak berarti itu sebenarnya ada sesuatu yang diumpetin. Oh ya? It's like Nggak what? mungkin dong. Ahmad Dhani Gemini, Raisa Gemini. Terus banyak pemimpin-pemimpin dunia juga Gemini. Ini masa dibenci Gemini kayak gitu nggak mungkin. Raisa mungkin karena red flag karena kan kita nggak tahu. Gitu. Kenapa red flagnya emang Gemini? Gemini kan katanya nyebelin, terus juga kayak muka dua gitu nggak jelas. Katanya Gemini gitu. Dia lebih nyebelin. Sama Gemini. Jadi di paling bawah tuh Gemini, di atasnya Gemini tuh Scorpio. Tapi kan kita nggak harus terpaku sama zodiak. Iya benar banget. Buktinya kan Kina yang dijahatin sama orang kan, bukan kamu jahat sama orang. Tapi kan abis ini dia balas dendamnya langsung dibongkar semua aib pacarnya. Sedunia lebih jahat Scorpio kan. Oh ya, sebelum Kina ngebuka kartu as dia udah ngebuka kartu as Kina duluan. Kamu nggak tahu dia udah ngebuka kartu as Kina duluan, kamu nggak tahu. Di mana? Diumuminnya di mana? Di semua teman-teman dia, di semua teman-teman tongkrongan dia, semuanya kayak ketika Kina lagi nongkrong gitu sama teman-teman dia, kayak, are you fucking seriously? Dia cerita begini ke teman-temannya. Gue gak pernah cerita apa-apa ke lu bisa gitu cerita semuanya. Yaudah lah ya. Iya, tapi bener kan berarti Scorpio tuh dendam kan. Abis ini lo langsung dendam lo. Oh ya tentu saja. Kalau bisa sih orangnya ada di depan sini buat tampolin sekalian. Sabar. Waduh. Takut nih gue lama-lama juga takut nih gue. Gue juga takut tuh sebenarnya penelpon nih. Takut belum apa-apa nih gue ngeri baru PDKT udah mau ditampol-tampol. Sorry. Berarti lu cocoknya sama polisi anti huru hara, Kim. Jadi lu kesel kan dia udah pakai seragam full tuh, lu tampol-tampol paling tangan tuh yang mentah. Iya. Terus kalau lo misalnya emosian gitu, biar tenang tuh ngapain, Kim? Kalau biar tenang, sebenarnya emosi Kina tuh emosi lebih kayak ke bercanda aja sih, nggak bener-bener emosi. Kalau emang Kina emosi, kenapa nggak dari awal Kina sarkasin dia aja? Soalnya Kina diajarin sama Umi kayak harus jadi perempuan yang sabar ya. Umi nggak. Umi Elvi ya? Bukan, Umi Kina, Umi Kina. Kirain Umi Elvi. Ya kayak Umi nggak gagal ngedidik Kina buat jadi perempuan yang sabar. Kalau kata Abi apa? Kalau kata Abi, kalau diinjek-injek lo lawan, kalau lawan lo tolol namanya. Keras ya? Keras banget emang Abi tuh. Oh, salam mungkin buat Abi ya. Iya, Mbak. Tanya nyampe rumah kita salamin. Apalagi nih nanya apa nih? Boleh, Umi welcome banget sih orangnya. Tapi kalau Abi tuh lebih kayak, aduh anak perempuan gue dideketin sama cowok, kayak langsung was-was. Yang namanya bapak-bapak lah ya. Iya, bapak-bapak bener banget. Ribet. Ini biar Abi misalnya ada yang PDKT sama Kina, biar Abi ikhlas, mesti bawa apa ke rumah Kina? Aduh nggak tahu deh Kina kalau kayak gitu-gitu nggak tahu deh. Biasanya cowok-cowok yang deketin kamu bawa apa biar direstuin? Kalau Kak Abas sih nggak pernah. Martabak masih laku nggak? Oh masih laku itu sih. Manis sama asin ya. Iya bener banget. Tapi Kina nggak pernah bawa pacar gitu ke rumah dikenalin sama Abi tuh nggak pernah. Tapi kalau dijodohin Kina pernah. Oh kamu pernah dijodohin? Emang mungkin udah tradisi Arab seperti itu. Iya kali ya. Oh Kina Arab. Ya ada sedikit Arab. Ada Arabnya juga. Iya. Oh, Arab dari mana, Kim? Jadi si Enjitnya Kina, Enjit tuh bahasa Arab kakek. Jadi bapaknya si Jida Kina ini tuh orang Yaman asli gitu. Terus nikah sama terus sama Abah nikah sama orang Betawi, Umi gitu. Jadi punya anak nih ya. Jadi anaknya rada ngegedor gitu. Iya. Mantap banget ya Arab Betawi itu emang. Aduh. Combo banget nih berarti ya. Nah sekarang kan udah ngobrol banyak nih sama Kina. Terus kalau misalkan mau ngobrol sama Kina tuh gimana lagi sih? Apakah harus follow Instagramnya atau gimana? Boleh, mau follow boleh. Nanti kita follow back, boleh.
Ayo. Siap. Follow. Apa Kin? Siapa tadi? Edgar ya? Siapa namanya tadi? Edgar ya? Iya, Edgar. Follow aja kalau mau ngobrol. Boleh. Biar nggak kehabisan topik nih, di sini kebanyakan ngobrol sama Kina, mendingan di DM aja langsung di follow. Siap. Oke. Ya udah, makasih. Instagram Adi sama Umi Kin ya. Enggak gitu dong. Umi nggak main Instagram, Umi nggak main medsos. Waduh, serem ya dia ya. Serem ya. Ya udah Edgar, makasih banyak ya. Ntar dilanjut di DM ya. Siap. Dadah. Makasih ya. Gimana nih? Edgar tuh kayak lucu loh, terus orangnya perhatian gitu. Dia tuh nanya tadi sama kamu. Apa kayak pas aku ngomong pakai bahasa Betawi kayak Betawi ini Betawi. Ya terus dia juga tadi udah perhatian sama kamu. Kamu tuh kalau lagi marah, kamu tuh harus diapain sih supaya kamu tuh luluh gitu. Saya diapain tuh? Kalau aku sendiri nih ya, menurut aku perempuan tuh pasti ada masanya dia bakal ngeredain amarahnya dia sendiri perempuan sama tuh diri dia banget sendiri. Loh, iya. Kayak oke, dikasih waktu sebentar aja. Betul. Tapi bukannya buat ditinggalin, enggak, kayak ditunggu dulu sebentar, tunggu amarah dia sudah mereda sendiri, baru diajak ngobrol, tanya kamu kenapa, kamu ada apa. Bukannya malah desek. Iya, udah tahu terus ikutan emosi. Ditanya-tanya mulu, tak dulu gue lagi marah nih, jangan lo tanya-tanya mulu. Terus menurut kamu tadi Edgar tuh gimana? Ya baik sih, lucu ya. Humoris ya? Terus suaranya suara ganteng ya nggak sih? Saya suara cowok sleep call gitu ya. Sleep call Kak tuh. Iya. Jadi kalau sleep call betah nih, kuping gue nggak panas nih dengerin suara dia. Suaranya tenang. Iya, terus tenang, juga nanyanya ini pelan-pelan gitu. Bener. Kayak halus gitu ngomong sama perempuannya. Iya, tapi kita tadi lupa sih nggak nanya tingginya dia tuh berapa. Oh iya, harusnya kita tanya. Tapi kan tadi mau nge-DM kan. Iya, ntar kamu tanya aja, siapa tahu dia 170 ya kan. Bisa kali 170 kali. Berarti kalau dari sifatnya kamu suka nih sama dia? Suka. Cara ngomongnya suka nih sama dia? Suka, tapi Kina harus tahu dia lebih dalam dulu. Kalau dia ngechat kamu langsung kayak persepsi dia di awal kayak gini. Oh iya dong, karena kita belajar dari yang kemarin-kemarin. Semua orang juga kalau baru deket tuh baik ya, nggak ada yang bener banget gak sih gitu masa ya. dia langsung ngasih unjuk oh gue jahat nih, kagak dong ya. Bener banget. Kalau dia chat kamu bakal balas nggak di DM nih? Balas lah ya, udah ngobrol juga lah ya di telepon. Ya semoga nggak kayak yang mantan kamu kemarin yang konslet itu ya. Semoga tobat deh tuh orang, baik-baik deh. Udah sabar. Udah ya. Yang penting kamu udah lepas dari toxic yang super toxic relationship itu. Bener banget. Terus juga semoga aku doain kamu juga dapet cowok yang lebih baik, yang normal, yang memperlakukan kamu dengan sangat-sangat baik. Oh ya, sama satu lagi nih. Gimana ya, pengetahuan agama dia lebih di atas Kina. Nah, jadi bisa menuntun lah ya, apalagi keluarga Arab kan lumayan strict ya. Iya. Cowoknya harus ngerti lah ya. Kamu tuh sukanya gimana, masa depannya gimana. Oke, nggak apa-apa, lo bandel nggak apa-apa. Yang penting lo jangan lupa sama sholat. Iya. Gitu. Intinya kalau udah minum, nggak. Berarti lo ganggu ibadah lo. Iya betul, intinya dewasa lah ya, tahu kewajibannya apa. Bener banget. Iya, tahu juga cara memperlakukan wanita itu harus gimana apa, sih gitu. Intinya dewasa dan menghargai diri sendiri juga perempuan gitu. Karena kalau udah menghargai diri sendiri, pasti dia juga bakalan menghargai orang lain. Bener kan? Oke Kina, makasih banyak. Ini nggak kerasa lagi, kita udah 1 jam sih. Aku masih ngoceh aja. Aduh, masih pengen ngoceh-ngoceh sih. Cuma 1 jam sih. Iya lagi. Nggak asik. Tapi aku udah ngerti cerita-cerita kamu, yang lain juga udah seru nih. Jadi pengalaman nih ya. Besok-besok kalau ketemu cowok tuh harus kayak gimana, kita harus udah ada gambaran nih. Oh betul. Harus diinget ya. Nih, apa namanya, saingan kita bukan perempuan doang, laki juga. Iya tuh. Harus diinget. Ingat sekarang udah gila ya, zaman gila. Iya bener banget. Ya intinya tadi deh kayak yang aku omongin, kalau udah mencintai diri sendiri, dia pasti mencintai orang lain juga gitu. Jadi makasih juga buat semua yang udah nonton. Kita juga udah senang ditemenin sama kalian semua. Buat kalian mau nonton lagi, nanti minggu depan bakal ada lagi di hari Senin jam 8. Jangan lupa nonton, harus subscribe, like, dan komen. Bye-bye.